Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasrullah dari Prodi KPI. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi dari mata kuliah komunikasi organisasi. Adapun materi tersebut tentang iklim organisasi diartikan sebagai persepsi tentang kebijakan, praktek-praktek dan prosedur-prosedur organisasional yang dirasakan dan diterima oleh individu-individu dalam organisasi. Iklim kerja organisasi secara relatif merupakan kualitas lingkungan internal dari organisasi yang dipertahankan dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Litwin dan Stringer mengemukakan dimensi iklim organisasi yaitu A. Tanggung jawab, B. Standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan, C. Ganjaran atau reward, D. Rasa persaudaraan, semangat tim. Iklim organisasi dipengaruhi oleh bermacam-macam cara. Anggota organisasi bertingkah laku dengan berkomunikasi. Reading mengemukakan 5 dimensi penting dari iklim komunikasi tersebut. A. Sportiveness atau bawahan, mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan penting. B. Partisipasi, membuat keputusan. C. Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia. D. Keterbukaan dan keterangan. E. Tujuan, kinerja yang tinggi pada tingkah mana tujuan kinerja yang dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi. Lalu selanjutnya unsur-unsur iklim organisasi. Iklim organisasi yang ada dalam suatu organisasi tidak serta-merta ada begitu saja. Ada indikator yang berperan mempengaruhi membentuk iklim organisasi, yaitu yang pertama struktur, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga resiko, yang keempat kehangatan atau keramahan, yang kelima dukungan, yang keenam standar, yang ketujuh konflik. Iklim organisasi mempengaruhi kepuasan kerja, bahwa iklim organisasi mempengaruhi terhadap motivasi, produktivitas kerja dan kepuasan kerja. Iklim mempengaruhi hal itu dengan membentuk harapan pegawai tentang konsekuensi yang akan timbul dari berbagai tindakan karyawan, akan mengharapkan imbalan atau dasar persepsi mereka terhadap iklim organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pada dasarnya dapat menjadi 2 bagian, yaitu faktor-faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri, seperti harapan dan kebutuhan individu tersebut. Dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor ini faktor yang berasal dari luar diri karyawan, antara lain kebijakan perusahaan dan sebagainya. Dalam faktor ekstrinsik sudah jelas terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi kerja seseorang pegawai terdiri juga dari faktor lingkungan. Jika lingkungan organisasi sudah membuat pegawai tidak nyaman, biasanya kepuasan kerjanya pun menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa iklim kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. B. Iklim komunikasi. Iklim komunikasi penting karena mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsep, perasaan-perasaan dan harapan-harapan anggota organisasi, dan membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. Iklim komunikasi memberikan pedoman bagi keputusan dan perilaku individu, keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, meningkatkan diri mereka dengan organisasi. Iklim komunikasi dapat menjadi salah satu pengaruh yang paling penting dalam produktivitas organisasi, karena iklim mempengaruhi
usaha anggota organisasi. Iklim komunikasi mempengaruhi cara hidup kita. Iklim komunikasi dapat menjadi salah satu pengaruh yang paling penting dalam produktivitas organisasi, karena iklim mempengaruhi usaha anggota organisasi. Iklim komunikasi mempengaruhi cara hidup kita, kepada siapa kita bicara, siapa kita sukai, bagaimana perkembangan kita, apa yang ingin kita capai. Adapun kesimpulannya, iklim yang ada dalam satu organisasi tidak serta-merta begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu struktur, tanggung jawab, penghargaan, risiko, penghangatan atau keramahan, dukungan, standar, dan konflik. Kepuasan kerja adalah bagaimana orang merasakan kerjaan dan aspek-aspeknya. Kepuasan kerja dapat dirumuskan sebagai respon umum pekerja berupa perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil persepsi mengenai hal-hal yang berkait dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja akan didapat apabila kesesuaian antara harapan pekerja dengan kenyataan yang ditemui dan didapatkan dan dari tempat bekerja. Hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja merupakan iklim yang mempengaruhi hal itu dengan membentuk harapan pegawai tentang konsekuensi yang akan timbul dari berbagai tindakan. Karyawan akan mengharapkan imbalan ke atas dasar persepsi mereka terhadap iklim organisasi. Baik, sekian materi dari saya tentang iklim organisasi. Adapun kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.